baik. Spiritualitas itu sendiri merupakan kemampuan individu dalam memahami makna hidup, mengenali nilai-nilai kebaikan, dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi spiritualitas di sini tidak hanya merupakan ritual agama saja seperti berdoa, ibadah, maupun sholat, tapi juga bagaimana individu dapat menjalani hidup dengan hati yang tenang, memaknai kehidupannya dengan baik, dan juga adanya empati maupun kontrol diri. Individu yang memiliki spiritualitas yang baik itu biasanya dia lebih mampu dalam menghadapi tekanan hidup dan juga memiliki pegangan ketika mengalami masalah dan tidak mudah dalam kehilangan arah. Nah, sebaliknya ketika spiritualitas individu itu lemah, ia cenderung lebih mudah merasa kosong, lalu juga bingung terhadap tujuan hidup maupun sulit dalam mengontrol emosi, bahkan mencari pelarian yang negatif ketika menghadapi masalah. Nah, spiritualitas ini pasti sangat perlu dibentuk sejak dini, terutama dalam keluarga. Keluarga ini adalah lingkungan pertama tempat anak belajar tentang kehidupan, di mana anak ini pertama kali mengenali bagaimana bentuk kasih sayang, nilai benar dan salah, bagaimana cara mengelola emosi, sampai juga mengenal Tuhan dari keluarga. Nah, cara orang tua dalam berbicara, bersikap, menyelesaikan masalah, dan juga menjalankan nilai agama akan menjadi contoh langsung bagi anak. Misalnya, ketika orang tua mengajarkan bagaimana bentuk bersyukur, membiasakan berdoa, saling menghargai, dan juga menunjukkan ketenangan saat menghadapi masalah. Nah, anak akan belajar bahwa spiritual ini tidak hanya sebuah sekedar teori, tetapi juga bagian dari kehidupan. Dengan demikian, spiritualitas menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan juga kesehatan mental seseorang. Dan karena keluarga menjadi tempat pertama kali anak berkembang, sehingga keluarga memiliki peran paling besar dalam pembentukan spiritualitas anak sejak dini. Nah, sayangnya penanaman spiritualitas ini masih banyak yang belum ideal. Banyak sekali anak-anak yang diajarkan penanaman agamanya dengan cara kekerasan, bentakan, ancaman, dan hal lainnya dengan atas nama kebenaran. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu akan menimbulkan luka psikologis yang akan bertahan hingga dewasa. You're so very special, but I'm a creep. Iya, Ma. Iya, bentar, Ma. Nih, bentar lagi kok ngerjain tugasnya. Habis tuh Zahra salat. Zara, dari tadi Mama suruh sholat, kamu gak dengar azan? Mau masuk neraka kamu? Ini udah jam berapa, Zara? Kamu gak lihat jam, kah? Iya, Ma. Ini bentar lagi selesai kok. Ini tinggal ngerjain. Sudah. Ayo. Zara, ini kenapa begini diturunin? Tahu kalau pakai kerudung itu ditutup, Zara ditutup. Ini juga kerudungnya di mana siputnya? Rambut kelihatan dikit itu dosa, paham gak sih? Mama udah bilang berkali-kali sama kamu kan? Gak usah keluar kalau gitu. Fenomena anak yang saat kecil dipaksa ibadah sampai akhirnya ketika dewasa justru menjauh dari agama,
Ini bisa dijelaskan melalui teori social learning dari Albert Bandura dan juga operant conditioning dari B.F. Skinner. Nah, di mana menurut Bandura, anak belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Anak tidak hanya meniru perilaku orang tua, tetapi juga menyerap suasana emosi yang mereka rasakan. Kalau sejak kecil ibadah selalu dikaitkan dengan bentakan, ancaman, atau rasa takut, anak ini bisa belajar bahwa spiritualitas itu sesuatu yang menekan, bukan menenangkan. Nah, sementara itu dari teori operant conditioning menjelaskan bahwa perilaku bisa terbentuk karena adanya hukuman atau dorongan tertentu. Anak mungkin jadi rajin sholat karena takut dimarahi atau dihukum, bukan karena benar-benar memahami makna ibadah. Akibatnya, ketika anak sudah besar dan tidak lagi diawasi oleh orang tua, perilaku itu perlahan hilang karena dari awal terbentuknya berdasarkan rasa takut. Nah, hal ini juga didukung penelitian yang menunjukkan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan spiritualitas anak. Nah, anak ini cenderung meniru perilaku dan suasana yang mereka lihat setiap hari di rumah. Pola asuh yang terlalu keras dapat memberi dampak negatif pada perkembangan spiritualitas anak. Jadi, penanaman nilai spiritualitas sebaiknya dilakukan dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan keteladanan, tidak hanya lewat hukuman atau paksaan. Orang tua perlu memperkenalkan agama melalui rasa aman dan pengertian, bukan rasa takut. Orang tua juga perlu memberikan ruang bagi anak untuk bertanya dan memahami, agar spiritualitas tumbuh dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Selain itu, keteladanan dan kasih sayang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi fondasi penting dalam pembentukan spiritualitas anak.